Salve Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Injil Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian jugalah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, tanda atau bukti adalah suatu modal atau referensi bagi kita untuk mengenal sesuatu atau seseorang. Di tahun 80-an, ijazah yang kita kenal sekarang disebut STTB atau Surat Tanda Tamat Belajar. Untuk melanjutkan pendidikan atau untuk melamar pekerjaan, STTB ini harus dilampirkan sebagai bukti bahwa seseorang itu telah lulus atau tamat dari jenjang pendidikan tersebut. Tapi jika kita melihat sendiri seseorang telah membuktikan dirinya dengan ijazah SMA atau STTB SMA, masihkah kita membutuhkan bukti bahwa orang tersebut telah tamat SD atau SMP? Sedangkan untuk masuk SMP, dia harus menggunakan ijazah SD atau STTB SD. Dan untuk masuk SMA, dia harus melampirkan ijazah SMP atau STTB SMP-nya. Sikap seperti ini tentunya suatu kekonyolan. Jika kita menuntut ijazah atau STTB SD dan SMP sedang orang tersebut telah membuktikan diri telah tamat SMA. Sikap kita yang seperti ini adalah suatu kekonyolan atau hanya mencari-cari kesalahan orang lain, bukan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Atau sebagai contoh, saat kita telah berobat kepada dokter spesialis, apakah kita akan minta referensi kebenaran diagnosa dokter spesialis itu dari dokter umum atau dari seorang mantri? Yang jelas-jelas diagnosa dokter spesialis itu sudah lebih detail daripada diagnosa dokter umum atau diagnosa seorang mantri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, Yesus mengecam bahwa angkatan itu adalah angkatan yang jahat, sebab mereka menuntut tanda dari Yesus. Yesus bukan tidak bisa memberi tanda, tapi telah banyak tanda yang dibuat Yesus. Angkatan itu meminta tanda bukan karena belum mendapat tanda,
tapi mereka ingin mendikte Yesus. Karena itulah Yesus tidak memberi tanda yang mereka minta tersebut. Angkatan ini telah mengalami hidup bersama Yesus dengan segala mukjizat yang telah mereka lihat dan dengar. Sebab sejak kelahiran Yesus yang lahir dari Roh Kudus juga sudah merupakan mukjizat atau tanda. Bahkan segala kebijaksanaan Salomo yang telah mereka dengar dari kitab-kitab para nabi tidak lebih besar dari kebijaksanaan yang diajarkan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita setarakan, Salomo adalah dokter umum, Yesus adalah dokter spesialis. Jika mereka percaya pada Salomo, Yesus jauh lebih besar dan jauh lebih bijaksana dari Salomo. Kekerasan hati mereka meminta tanda dari Yesus adalah bukti kedangkalan iman mereka akan penyelenggaraan Allah. Bukti kealahan Yesus sudah sangat banyak. Marilah kita mohon kepada Allah agar kita pun diberi kekuatan iman untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Bapa bagi kita. Amin. Tuhan memberkati.